فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Berbicara pada saya, memeluk saya, menyuruh saya membaca dan turunlah, dan ada 5 kalimat ini yang diucapkan, dibacakanlah surah Al-Alaq Nabi SAW kepada Khadijah. Kemudian saya turun dengan buru-buru dari bukit, saya melihat poster tubuh yang besar, wajahnya mendekat sampai 2 anak panah, 2 busur anak panah, dan mengucapkan kalau aku utusan Allah dan dia adalah Jibril. Aku tidak tahu siapa itu Jibril. Kemudian setelah itu Nabi SAW dengan bingung, ketakutan mengucapkan itu sampai selesai. Sudah selesai, Khadijah sebagai istri yang salihah, wahai ummahatul mu'minat, ummahatul mu'minin dengar ini, ya kita harus tahu, wahai ibu-ibu mukminin harus faham masalah ini. Maaf, istilah ummahatul mu'minin untuk istri Nabi SAW. Wahai ibu-ibu ummahat muslimin, mestinya kita memahami masalah ini. Apa kata Khadijah waktu suaminya dalam kondisi ketakutan tadi? Wahai suamiku, apakah engkau mengira engkau telah ditimpa sesuatu yang buruk, gangguan jin kah? Tidak akan pernah terjadi demi Allah. Enggak mungkin kau ditimpa itu. Karena sungguhnya kamu selalu orang baik. Kamu selalu menjadi orang baik. Kamu selalu silaturahim. Kamu selalu bantu orang miskin. Dan kamu selalu memenuhi kebutuhan orang-orang yang butuh bantuan. Bayangkan teman-teman sekalian ya. Saya pernah menghadapi kasus rumah tangga beberapa orang ikhwah. Ini suaminya terlilit utang. Dan lagi masalah berat. Lagi hadapi masalah berat. Dan dia memang butuh orang-orang di luar ini. Hampir semua orang yang melihatnya di jalan dia ketakutan jangan sampai orang itu menagihnya karena bebannya masalah berat. Pulang ke rumah tidak ada lagi tempatnya kecuali rumah ini. Bagaimana dia bisa minimal merasa aman sementara waktu, dan bukan dia lari, dia mau bayar tapi memang kondisinya. Waktu dia ceritakan sama istrinya yang terjadi apa? Istrinya malah menghardiknya. Istrinya bilang sama dia, itu karena nafkahmu kurang dengan saya. Coba bayangin ya, orang terlilit utang malah disalahkan. Makanya jangan sembunyi-sembunyi. Makanya dan begini dan begitu. Padahal suaminya nggak ada masalah. Tapi ini subhanallah bahaya sekali ya. Ini adab dalam rumah tangga yang kalau dijaga teman-teman akan sangat menjaga keharmonisan rumah tangga. Yang jelas Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, wahai suamiku, janganlah engkau khawatir. Aku memiliki seorang sepupu yang bernama Waraqah bin Naufal. Dia punya informasi. Mungkin dia punya informasi. Ayo kita ke sana. Nabi SAW habis mandi, sudah ganti baju segala, dibawalah pada pagi itu oleh Khadijah bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Setelah tiba dan akhirnya diceritakan oleh Nabi SAW semua kejadian tersebut, Waraqah bin Naufal terheran-heran. Lalu kemudian dia terus menyimak setiap cerita Nabi SAW. Ciri-ciri yang disebutkan semuanya oleh Nabi SAW kena detail sekali. Ini baru kejadian tadi pagi. Hari itu juga langsung dibawa bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Nabi SAW masih menceritakan dengan kejadian yang luar biasa gitu. Maka Waraqah bin Naufal waktu sudah selesai mengatakan, sudah selesai Muhammad, ada yang kau mau sampaikan lagi? Sudah enggak ada. Kata Waraqah bin Naufal, Allahu Akbar, yang datang kepada kamu adalah namusul akbar. Namusul akbar ini teman-teman sekalian adalah istilah makhluk yang bersayap. Ini disebutkan masyhur di kalangan para Bani Israel, orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani. Dalam kitab ini, dalam Taurat ini disebutkan dengan istilah Namusul Akbar Jibril ini. Maka dia mengatakan, Allahu Akbar, telah datang kepada kamu Namusul Akbar yang telah bertemu dengan Musa alaihissalam ya. Saya berharap bila saya masih hidup saat engkau nanti resmi diutus oleh Allah, datang lagi wahyu dan kau sudah diperintahkan untuk berdakwah. Ini kan belum ada perintah berdakwah, baru informasi kau adalah utusan Allah, belum ada perintah. Nanti kita akan pelajari ada dakwah sembunyi-sembunyi, ada dakwah terang-terangan. Nanti kalau Allah sudah suruh baru disampaikan, gitu kan? Jadi belum di sini. Kalau saya masih hidup nanti di saat kau diutus kelak, maka pastilah aku akan menjadi penolongmu saat engkau diperangi dan dikeluarkan dari Mekah oleh kaummu. Nabi SAW heran, bertanya kepada Waraqah bin Naufal, apakah mereka akan mengeluarkanku? Padahal sekarang jelas-jelas Nabi dicintai oleh masyarakat Mekah. Mereka kasih julukan As-Sadiqul Amin. Mereka titipkan amanah-amanah hartanya. Mereka menghormati Nabi. Maka mereka menubatkan Nabi SAW penggantinya siapa? Abu Umayyah bin Mughirah tadi kan, orang yang sangat bijaksana. Maka kata Waraqah bin Naufal, sesungguhnya ketahuilah hai Muhammad, tidak ada orang demi Allah yang diutus seperti kamu kecuali akan diperangi oleh kaumnya yang ingkar dan pasti dikeluarkan dari kotanya. Baik, setelah kejadian itu teman-teman sekalian, Nabi SAW pun balik ke rumahnya, menenangkan dirinya, dan wahyu terputus selama 6 bulan. Gak ada datang turun wahyu 6 bulan. Dan pendapat yang paling kuat adalah Waraqah bin Naufal meninggal di fase 6 bulan itu. Nah, Waraqah bin Naufal sudah sangat tua pada saat itu, gitu kan.
Dan Nabi SAW waktu itu sudah memiliki 6 orang anak, gitu kan. Nabi SAW dinobatkan menjadi Nabi umur 40 tahun. Nabi menikah umur 25 tahun, berarti sudah lewat berapa tahun? 15 tahun, gitu kan. Dari masa pernikahan beliau sallallahu alaihi wasallam baru beliau dinobatkan jadi ini. Waraqah bin Naufal ini lebih tua lagi dari Khadijah. Khadijah saja waktu itu kalau umur 40 tahun tambah 15 berarti sudah 55 tahun. Waraqah bin Naufal lebih tua daripada Khadijah 10 sampai 15 tahun, lebih tua lagi. Maka di fase 6 bulan itu Waraqah bin Naufal meninggal dunia dan kata Nabi SAW, saya diperlihatkan oleh Allah Waraqah bin Naufal masuk surga. Karena dia sudah mengikrarkan kalau nanti saya masih hidup, hai Muhammad, saya orang pertama beriman. Dan saya akan membelamu pada saat kau diperangi oleh kaummu dan dikeluarkan dari negerimu. Gara-gara niat dan ikrar itu, Allah masukkan dia ke dalam surga. Ada hikmah dan tujuan teman-teman sekalian kenapa wahyu terputus selama 6 bulan. Yang pertama adalah agar Nabi SAW terlepas dulu rasa takutnya yang mendalam. Tadi dalam ini luar biasa ketakutan. Setelah bertemu dengan Jibril AS dengan poster asli sebagai malaikat, itu yang pertama, hilangkan rasa takutnya dulu. Yang kedua, muncul dalam hati setelah itu penasaran, ingin dan kesiapan untuk menerima wahyu. Tujuan utama tersebut akhirnya terlaksana betul, karena Nabi SAW selama 6 bulan terus menerus keluar dan mendatangi padang pasir yang pertama ketemu Jibril itu. Kemudian tiap hari datang, tunggu dari pagi sampai malam, berharap ada wahyu yang turun. Ya. Setelah berjalan tadi beberapa waktu itu, pada suatu malam yang mulia, sementara Nabi SAW sedang tidur dan terbungkuskan dengan selimut beliau, maka Jibril AS datang dengan wahyu lainnya yang berisi perintah menyampaikan dakwah Islam. Nah di sini sudah ada perintah untuk menyampaikan. Sebelumnya tadi belum ada perintah. Nabi SAW belum mengatakan kepada Khadijah, kau harus beriman pada saya, belum ada. Karena masih baru ada penyampaian saja, kau adalah utusan Allah, itu saja. Makanya Waraqah bin Naufal di sini tidak syahadat karena memang dia belum ada fase perintah. Sekarang ada fase perintah. Maka turunlah pada saat itu teman-teman surah setelah Al-Alaq, surah yang turun nomor 2 adalah surah Al-Muddathir. Yang surah Al-Muddathir adalah surah nomor 74 dalam Al-Quran, ayat 1 sampai ayat 7 turun. Dan ini juga teman-teman sekalian saya berikan jawaban tentang kalau ada pertanyaan, Ustadz kenapa Al-Quran 30 juz, surah pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah, surah ketiga Al-Imran, seterusnya 114 An-Nas. Sementara di dalam juz 29 dan juz 30 rata-rata surah-surah Makkiyah itu turunnya di awal-awal di Mekah. Kenapa ditaruh di akhir-akhir? Siapa yang menaruhnya? Maka jawabannya adalah Nabi SAW yang menaruhnya dan ini perintah dari Allah. Jadi kadang-kadang ada 2 ayat, 3 ayat turun, lalu Nabi mengatakan letakkan ini di surah ini nomor ayat sekian. Sampai surah Al-Quran seperti kita sekarang. Surah Al-Muddathir surah nomor 74. Di akhir surah juz 29, tapi turun di awal. Surah kedua turun setelah surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir. Hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berikan peringatan dan Tuhanmu agungkanlah, pakaianmu bersihkanlah, perbuatan dosa jauhi dan tinggalkan, dan jangan kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Artinya sekarang sudah ada perintah loh ya, apapun yang sekarang disampaikan oleh Jibril setelah ayat ini, sampaikan kepada orang-orang. Seperti itulah ya. Dan perintah-perintah yang agung pertama adalah agungkan Tuhanmu, maksudnya ya, kamu harus menyampaikan dan merasa mengetahui ini adalah kebenaran. Lalu selalu bersihkan pakaianmu, kata sebagian ulama adalah suci dari najis ya, bersih. Kemudian juga dikatakan perbuatan dosa, apapun pelanggaran-pelanggaran yang sudah disampaikan oleh Jibril nanti ini, masalah yang haram jangan lagi ada yang terjerumus dalamnya, seperti itulah. Dan dalam berdakwah, jangan pernah kamu mengharapkan, kalau kau memberi jangan mengharapkan balasan yang besar, dan dalam berdakwah jangan pernah kamu jangan pernah kamu putus asa dan harus bersabar dalam menghadapinya. Setelah itu teman-teman sekalian, wahyu turun bertubi-tubi kepada Nabi SAW. Setelah Al-Muddathir 7 ayat, turun juga Al-Muzammil. Langsung pada saat itu juga turun surah Al-Muzammil, surah nomor 73 ayat 1 sampai ayat 7 juga.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dari berkesinambungan turun ayat pada Nabi SAW. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila. Hai orang yang berselimut, hai Muhammad, bangunlah untuk solat di malam hari. Dan ini perintah pertama solat, dan hanya ada solat tahajud. Belum ada solat wajib pada saat itu, belum ada solat 5 waktu. Dan sebagian ulama mengatakan solat ini diwajibkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW.